harusnya berharap stakeholder atau pemangku kepentingan di semua sekolah. Jadi sementara itu dulu. Berarti semua ya? Jenengan Pak Putri, ini Bu, Ya, semua ya? tapi sudah jalan di ini sudah jalan. Oh, ini udah jalan. Ini bisa yang itu? Betul. Nanti sudah jalan. Oh, nanti sudah jalan. Ini kan di situ disampaikan minimal 5 orang. Iya. Mungkin ya MGMT Pak. Oh, MGMT Pak. Termasuk saya yang sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang mewakili MGMT Desa Negeri Gunungan. Ini sudah 90% MGMT atau mapol desa pendidikan terwakili. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya karena pada undangan kali ini adalah sosialisasi guru menggerak berkaitan dengan aksi nyata. Dan ini nanti ada 4 modul 11, 12, 13, dan 14. Masing-masing nanti kita akan eksplor apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak dan isinya bagaimana. Saya mulai dari modul 1, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 6 dasar yang perlu kita ketahui. Mungkin selama ini kita kuliah, filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin kita hanya mendengar saja, tapi kita tidak pernah mengeksplor lebih dalam apa sih dasar-dasarnya yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena sementara ini kita hanya terobsesi dengan ahli-ahli dari luar negeri, padahal kita punya ahli di dalam negeri, produk dalam negeri yang diakui dunia. Jadi dasar-dasar Ki Hajar Dewantara itu ada 6. Jadi pendidikan adalah menuntun. Kekuatan kodrat anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka. Ketiga, pendidikan yang berpihak atau berhamba. Jadi bahasanya itu berhamba kalau Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba pada anak. Cuma karena makna yang berubah tahun 30-an, kata berhamba dengan tahun yang sekarang itu sudah berbeda, maka diganti dengan berpihak. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa ini semenjak saya kuliah itu sebenarnya suatu pertanyaan, itu maksudnya maksudnya gimana? Nanti kita telah lebih lanjut. Kemudian pendidikan budi pekerti ini yang sekarang baru dicanangkan oleh pemerintah, kelanjutan dari pendidikan karakter. Kemudian dasar yang keenam terakhir pendidikan ibarat petani. Nah, itu maksudnya gimana? Mari kita eksplor lebih dalam satu persatu. Dasar pendidikan KHD. Jadi untuk selanjutnya Ki Hajar Dewantara saya singkat dengan KHD. Itu menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kodratnya anak kita tuntun agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntut. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk menjadi apa, tapi kita menuntut anak sesuai kodratnya masing-masing. Setiap anak itu pasti punya kodrat. Kalau dalam bahasa yang lain punya takdir. Guru, kita sebagai guru, kita hanya sebagai menuntun, membawa anak sesuai kodratnya agar selamat, bahagia. Jadi anak itu bisa mencapai kodratnya sesuai dengan kapasitasnya menurut saya. Jadi sesuai kapasitas anak. Kalau memang kodratnya itu anak sebagai pelukis, dan bagaimana kita menemukan potensi anak itu sebagai pelukis? Bagaimana kita menuntun anak itu yang punya bakat sastra? Bagaimana kita memunculkan kodratnya itu? Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Saya kira cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kita sebagai guru, ya, intervensinya kita bisa menggali potensi anak agar
dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Kemudian dasar yang kedua itu saya ulangi, masih yang pertama ya. Jadi menuntun menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD itu ada 3 pilar ya, yang sudah sering kita dengar. 3 pilar dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang mungkin yang sering kita dengar. Yang pertama itu di depan, yang kedua di tengah, yang ketiga di belakang. Istilahnya ing ngaso bodo di depan memberikan contoh, kemudian ing madya mangunkarso, kita di tengah itu mendorong, membuat suatu motivasi agar anak itu bisa maju, dan terakhir tuturi dan daya. Ini yang sudah sering kita terima, ya sudah mendarah daging. Nah, kemudian dasar yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka. Jadi ketika anak-anak kecil itu balita, balita itu sangat merdeka sekali. Tidak ada beban, tidak ada nilai yang dimunculkan pada dirinya. Anak kecil itu kalau ketemu orang itu cantik ya dia bilang cantik. Kalau dia lapar ya bilang lapar, tanpa teknik ngaling-ngaling, itu merdeka. Tanpa paksaan, tanpa tergantung orang lain. Nah ini merdeka yang dimaksud adalah manusia merdeka itu hidupnya tidak bergantung pada orang lain, kemudian berdiri di atas kekuatan sendiri. Nah ini tugas guru itu menuntun agar anak itu bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tidak bergantung pada orang lain, dan dapat berdiri atas kekuatan sendiri. Inilah tugas guru, tugas kita sebagai guru. Kemudian masih kita lanjut, merdeka. Nah, merdeka itu ada 2, merdeka lahir dan merdeka batin. Jadi benar-benar KHD itu sesuai filosofi Jawa. Jadi pengaruh pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, dan lahirnya. Kemudian kalau pendidikan itu merdeka batinnya. Kalau psikologis dan fisiologis ya, kalau istilah internasionalnya, lahir dan batin. Pendidikan membuat batinnya merdeka, pengajaran membuat lahirnya merdeka. Secara gampangnya, pengajaran itu membuat anak itu mengetahui. Kemudian kalau pendidikan, internalisasi sikap-sikap, itulah pendidikan. Itu perbedaan. Jadi pengajaran dan pendidikan sudah kita pahami bersama, itu sesuatu hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Bahasa aslinya itu berhamba. Di bahasa tahun 30 itu berhamba. Jadi menurut kaidah bahasa Indonesia itu mengalami perubahan makna. Seperti kata yang mungkin dulu bermakna baik sekarang menjadi tidak baik, atau sebaliknya yang dulu tidak baik menjadi baik. Kalau berhamba itu kan dulu baik, tapi kalau sekarang itu kan sepertinya kurang baik. Berhamba, menghamba itu kan tidak enak. Nah, maka terus istilahnya menjadi berpihak pada anak. Jadi segala keputusan, segala tindakan, perencanaan, pendidikan, pengajaran di kelas, filosofinya kita harus berpihak pada anak. Jadi keputusan yang diambil kita sebagai guru di sekolah, keputusannya jangan sampai merugikan anak. Itu prinsip dari KHD. Harus berpihak pada anak atau berhamba. Jadi sejarahnya berhamba dari KHD itu dari pemikiran KHD ketika di negeri Belanda, ketika disekolahkan, karena KHD itu dibuang oleh penjajahan kolonial, dibuang. Sebagai kompensasinya dia diberi beasiswa untuk belajar. Nah,
ketika sedang sibuk di dunia belajar itu anaknya itu merepoti, dan dia disuruh keluar oleh bapaknya. Waktu itu KHD, anak itu masih kecil. Dia tidak berpikir kalau di negeri Belanda itu 4 musim. Pada musim dingin, anaknya disuruh keluar rumah. Berpikirnya masih di Indonesia yang tropis. Setelah sadar, ternyata anaknya sudah hampir tidak sadar diri. Dia menyesal. Kemudian dia menemukan konsep ini, pendidikan yang berhamba pada anak. Sejarahnya KHD menemukan konsep ini. Kemudian yang keempat, dasar pendidikan keempat menurut KHD, bahwa anak itu bukan tabula rasa. Ini teori ini ada di berbagai macam filosofi pendidikan dari berbagai macam ahli. Kalau tidak salah ingat itu John Locke kalau saya masih kuliah dulu, bahwa anak itu seperti kertas kosong. Tapi KHD berpendapat lain. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Saya ingin anaknya saya jadi dokter. Saya ingin anaknya jadi insinyur. Itu mungkin sesuatu yang kurang pas. Karena anak itu punya kodratnya masing-masing. Jadi anak lahir dengan kodrat yang mungkin masih sama-sama, belum kelihatan. Seperti atlet Muhammad Zohri itu kan anak itu pengennya menjadi pemain sepak bola. Tapi guru olahraganya, kamu jangan jadi pemain sepak bola. Kamu tidak pantas. Kamu pantasnya jadi sprinter. Nah, dari situ ditemukan mutiara yang terpendam dari Muhammad Zohri yang menjadi juara dunia 100 meter bunga. Itu kan karena peran gurunya yang menemukan potensi belajar anak. Nah, gurunya juga menuntun menjadi sesuai kodratnya. Yang tadinya masih sama-sama, jadi anak itu belum kelihatan bakatnya, potensinya di mana sama-sama. Nah, tugas kita sebagai guru menebalkan yang sama-sama itu agar menjadi lebih jelas, sehingga anak itu dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, anak yang tadinya kita sama-sama ini bakatnya apa, nah, tugas kita sebagai guru itu bisa menemukan itu. Ini sesuatu yang sulit, tapi ya memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Di SMP Negeri 36 ini, saya sama Pak Agus itu pernah menemukan bakat yang katanya menurut SMP 36 itu intelijensinya rendah, tapi ternyata itu pernah melahirkan juara matematika. Jadi Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Undip itu ada anak kita yang ditemukan oleh Pak Agus dan saya support sebagai mata pelajaran IPA. Kebetulan IPA itu juga luar biasa. Nah, akhirnya anak tersebut menjadi juara matematika dan akhirnya itu karirnya berhasil. Tetap bisa, meskipun mungkin 1 di antara 1000, tapi tetap tugas kita menemukan mutiara yang terpendam. Oke, dasar yang kelima, budi pekerti. Ini tidak asing karena kita sudah mengenal dengan pendidikan karakter. Di pendidikan karakter itu budi pekerti, watak, karakter, bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan, kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Ini pemikiran dari KHD. Jadi kalau karakter itu sudah mendarah daging, kalau anak itu jujur, maka karena sudah mendarah daging, sudah suatu yang biasa, itu selamanya akan jujur. Karena faktor-faktor inilah yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia pada tahun 2045, bonus demografi 100 tahun Indonesia merdeka, kita menjadi negara yang maju. Itu harapan dari petinggi-petinggi kita. Kemudian dasar yang keenam adalah petani. Seperti halnya petani ketika menggarap sawahnya, kalau di tanah bibitnya padi, petani tidak mungkin berharap menjadi jagung. Ya, padi ya pasti jadinya
beras. Nah, tinggal petani itu kan menuntun, merawat dari proses-proses di sawah agar menjadi padi yang unggul. Seperti halnya di faktor yang lain, ketika anak itu bakatnya berenang, ya tidak mungkin disuruh berlari. Nah, bakatnya matematika, kemudian disuruh menghafal, ya akan kesulitan. Nah, ini kita sebagai guru harus memahami konsep ini. Jadi menuntun tumbuhnya, memperbaiki kondisi, merawat, kemudian memberi pupuk, membasmi ulat, ya kan sawah. Jadi menuntun tumbuhnya, merawat, memperbaiki. Inilah dasar-dasar KHD berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang relevansi filosofi KHD. Jadi menurut KHD, menuntun itu pendidikan abad 21. Nah, kita kan sekarang ada di abad 21. Menuntun itu kolaborasi, pembelajaran yang kolaboratif. Bisa jadi misalnya pelajaran agama membahas tentang zakat. Ini mesti berkaitan dengan menghitung. Menghitung mesti dapat berkolaborasi dengan matematika. Kemudian kritis reflektif, jelas. Komunikatif, kreatif, inovatif, yang kita kenal dengan 4C. Pembelajaran yang 4C. Selamat dan bahagia itu menurut pendidikan abad 21 sesuai dengan teorinya Dulce. Nanti kita lihat timeline-nya. Masa lampau, pendidikan yang menuntun. Masa kini, pendidikan kolaboratif, reflektif, kritis, atau pendidikan gotong royong. Nah, kemudian ini yang masa depan menurut Dulce, humanis. Ya, humanis itu kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat dan bahagia menurut Dulce. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Nah, untuk sesi 1 saya kira seperti ini. Pak. Silakan. Tadi kan anak itu kan bukan seperti tabula rasa ini ya. Padahal ada sebagian orang yang berpendapat bahwa memang anak itu mempunyai kodrat sendiri-sendiri ya. Tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa anak itu akan bisa dibentuk sedini mungkin, gitu kan, dari kecil dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan, kemudian dikenalkan di lingkungan yang pas untuk membentuk karakter anak, kemudian membentuk kepribadian anak, itu kan akan berpengaruh juga, walaupun dia memang punya kodrat. Apakah hal seperti itu tidak bisa kita katakan bahwa anak itu bisa dikatakan sebagai selembar kertas kosong yang bisa dibentuk dari kecil, gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Agus, Pak. Pertanyaan yang menarik Pak Agus. Ini sepertinya kayak bertentangan ya. Ini berbagai macam teori pendapat itu memang kadang bertentangan atau bertolak belakang. Tetapi menurut KHD, idealnya seperti ini, idealnya. Tetapi ada beberapa kasustik seperti yang Pak Agus sampaikan. Contohnya itu penyanyi Tompi. Tompi itu kan dibentuk oleh keluarganya untuk menjadi dokter. Tetapi kodratnya dia ternyata jadi penyanyi. Nah seperti ini. Nah kebetulan dua-duanya jalan. Kebetulan. Ini kasus-kasus stik ya, tidak berlaku secara umum. Jadi mungkin sebagai orang tua, idealnya kita membentuk sebagai orang tua, sebagai guru, idealnya bijak membentuk anak sesuai kodratnya. Nah ini yang tugas guru, Kakaknya apa? Tetapi dia juga
dibentuk sedemikian rupa dengan sistem pendidikan yang klasik gitu. Dibentuk sedemikian ya, bisa jadi, nah ini kan kasustik, jadi tidak berlaku umum, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah contohnya tadi Tompi itu, Tompi itu punya kodratnya, bahkan alamnya itu kan sebagai penyanyi, tapi oleh keluarganya dia dituntut untuk menjadi seorang dokter. Nah kebetulan jalan ketika sudah selesai dokter, kemudian bahkan penyanyinya juga jalan. Tapi ini tidak mutlak semua seperti ini. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi tinggal kitanya mensiasati. Jadi anak itu bagaimana bisa sesuai kodratnya, selamat dan berbahagia. Itu ceritanya Tom itu jadi dokter tidak berbahagia, tapi menjadi penyanyi dia berbahagia. Tapi bisa jalan dua-duanya. Saya kira tidak habis penjelasannya. Terima kasih. Kita lanjut dari pemaparan yang pertama tadi tentang filosofi dari KHD. Nah, sekarang yang kedua, sosialisasi guru penggerak tentang merdeka belajar. Kita sudah sering mendengar kata merdeka belajar di mana-mana, apalagi di online itu merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan berarti sebebas-bebasnya. Kita lihat sini makna merdeka dulu. Manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Ini makna merdeka. Merdeka tidak hanya tidak terperintah, tapi juga menegakkan dirinya, mengatur kehidupannya dengan tertib. Jadi mentaati peraturan disiplin itu juga termasuk merdeka. Jadi dia tidak semata-mata sebebas-bebasnya. Jadi ada aturan-aturan, norma, etika itu tetap kita ikuti. Yang berlaku di masyarakat, berlaku di negara, bagi hukum positif ataupun di sekolah sebagai etika seorang guru, kita tetap harus bisa memaknai merdeka. Kita tetap terikat dengan norma, hukum atau aturan. Di sini juga kita akan mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Masing-masing dapat diturunkan. Misalnya berkebinekaan global, itu mengenal dan menghargai budaya. Jadi seperti akhir ini ada ketersinggungan antar suku, antar agama, itu kan karena kurangnya wawasan berkebinekaan global. Karena kurang mengenal, kurang menghargai budaya, kurang berkomunikasi antar budaya, komunikasi dan interaksi, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Ini makna dari profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jelas. Akhlak beragama, setiap semua agama itu pasti ada akhlaknya. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Maka kadang-kadang anak muda sekarang tidak punya akhlak sama temannya disampaikan seperti itu. Tidak berakhlak, saudara tidak berakhlak karena itu biodan, tapi bisa jadi bermakna yang dalam. Jadi mestinya makna saudara bagaimana ada akhlaknya. Akhlak bernegara, akhlak kepada alam. Kalau kita berakhlak kepada alam, tidak mungkin ada pencemaran. Ya, seperti ini. Akhlak bernegara mesti tertib. Negara tertib. Kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi. Kemudian regulasi diri. Lanjut ke bergotong royong, jelas ini bergotong royong, kolaborasi dan peduli. Kreatif, ini yang tuntutan 4C-nya, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, bukan plagiat. Ini yang ditekankan pada abad 21. Plagiat tidak ada tempatnya, maka kita harus berpikir kreatif. Karena yang kreatif itu biasanya yang berhasil. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan, sama ya, gagasan, karya, kemudian memiliki keluasan berpikir,
dan mencari alternatif dalam permasalahan. Itu harus kreatif, ada solusinya. Ketika ada masalah ada solusinya. Ini makna pendidikan kita di kurikulum prototip yang akan datang itu harus berpikir solutif. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi dan gagasan. Jadi berita-berita hoax itu kalau kita bernalar kritis tidak mungkin berkembang. Cuma masyarakat kita yang masih kurang bernalar. Kita lanjut. Jadi menurut sistem pendidikan nasional 2003, ini kan arti pendidikan seperti apa? Itu sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Kan? Jadi kurikulum itu berubah karena tuntutan dari undang-undang. Jadi jangan salah kaprah sesuai dengan pola pikir mindsetnya masyarakat sekarang ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum itu ganti karena tuntutan undang-undang, bukan karena menteri. Ini yang harus kita luruskan. Dan kita juga harus bisa menyampaikan ke masyarakat seperti ini. Dan memang idealnya secara teori pendidikan, kurikulum itu harus setiap 10 tahun harus berubah. Kita lanjut. Dulu di waktu kita kuliah, kita mendapat mata kuliah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu menurut Jadishet, Apisat atau Piaget, Prancis. Tadi menurut Kadi, sekarang menurut Erikson ini tidak ada. Relatif hampir sama. Jadi pengkelasannya hampir sama. Jadi umur, cuma ini lebih detail. Tadi terlalu panjang ini dari 0 sampai 1,5, 1,5 ke 3, 3 sampai 5, 5 12, 12 sampai 18, 18 sampai 40, sampai 40. Ya, saya sudah lewat. Saya kira itu untuk sesi yang kedua. Terima kasih, kita lanjut ke sesi yang terakhir ya, tentang sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan berikutnya, kita mengenal dulu apa sih budaya positif. Nah, sebelum mengenal kita budaya positif, kita harus mengenal dulu apa itu disiplin. Disiplin dari bahasa Latin ya, disiplina, artinya belajar. Tapi sudah berubah makna ya. Dari kata belajar terus menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian oleh filosof-filosof dari Yunani, ada Socrates dan Plato, juga maknanya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, ini disiplin. Disiplin harus dimulai dari dalam. Nah, dari dalam itu motivasinya saya ikut bangun pagi itu apa? Itu bermacam-macam. Misalnya anak itu motivasinya bangun pagi. Besok kalau kamu bangun pagi tak kasih uang, berarti motivasinya eksternal. Beda, saya bangun pagi karena saya mau sholat subuh. Nah itu internal. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, misalnya untuk menghindari hukuman, saya akan datang tepat waktu sebelum jam 7 karena saya takut dihukum lari. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, saya datang pagi agar saya dapat nilai tambahan. Nah, kasih motivasi eksternal. Mengapa tidak hanya peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, selama ini kan kita hanya menggunakan peraturan. Setiap anak harus memahami peraturan sekolah. Anak harus rapi, baju dimasukkan dari dalam. Itu peraturan. Ini peraturan kelas. Peraturan yang ada di sekolah. Sama juga kita di masyarakat. Mengapa kita menggunakan helm? Mungkin awal-awal penegakan peraturan harus menggunakan helm. Naik sepeda motor harus menggunakan helm. Itu rusaknya minta ampun. Harus didenda, harus ditilang. Baru
Nah, setelah bertahun-tahun, sudah satu generasi, karena peraturan itu diberlakukan ketika saya belum punya anak. Nah, sekarang saya punya anak saya pergi, itu sudah, Pak, helmnya mana? Nah, karena sudah ada internalisasi, jadi sudah suatu yang motivasi dari dalam. Nah, sekarang kita lanjut di dalam posisi pandemi. Mengapa kita 3M? Nah, awalnya juga susah sekali itu, sampai tentara polisi dilibatkan agar protokol kesehatan 3M itu dilaksanakan. Nah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu susahnya minta ampun. Tapi sekarang seiring dengan waktu di masyarakat sudah terbiasa. Kalau tidak pakai masker itu menjadi aneh. Sekarang sudah biasa. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan kelas datang tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalau kita sering melakukan kekerasan, anak-anak juga tingkat B dulu, itu peraturan tidak boleh. Tapi kalau kita yakin dari diri sendiri, kita menghormati anak, itu tidak peraturan tentang keyakinan dan seterusnya. Kita lanjut. Contoh tindakan buruk ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan membedakan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, ini termasuk hukuman. Tetapi beda, anak lari 100 kali keliling lapangan karena tidak mengikuti pemanasan pada pelajaran olahraga. Sama-sama misalkan pada pelajaran IPA, anak tidak membuat PR, disuruh lari 10 kali keliling lapangan. Anak datang terlambat, tidak mengikuti pemanasan pada pelajaran olahraga. Sama-sama lari 10 kali mengelilingi putaran lapangan, sama. Tetapi pada pelajaran IPA itu termasuk hukuman. Tapi pada olahraga termasuk konsekuensi. Karena ada kaitannya. Nah, kalau anak tidak pemanasan, maka implikasinya berbahaya. Nah, ini kita bisa sedikit terbuka tentang hukuman dan konsekuensi. Anak membersihkan tumpahan air di meja, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi meja kotor ya harus dibersihkan. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Seperti yang saya lakukan, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas sebagaimana kesepakatannya, maka konsekuensinya anak itu harus mengerjakan meskipun di luar kelas atau mungkin di depan kelas. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi. Nah, setelah selesai baru boleh mengikuti pelajaran. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai. Sesuai dengan kodrat manusia, itu ada kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu cinta kasih itu diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi anak itu pasti punya 4 karakter ini. Cinta kasih, ingin diperhatikan, ingin berkuasa. Misalnya ada anak yang di kelas itu sering rame. Sering rame itu bukan berarti anak itu mungkin nakal. Bisa jadi karena dia kebutuhannya untuk diperhatikan. Jadi kebutuhan cinta kasih. Ada anak yang suka melempar-lempar temannya dengan kertas. Tidak ada maksud untuk menyakiti, hanya melempar kertas. Nah, kita bisa melihat bahwa anak itu punya kesenangan, pisang. Jadi kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian ada anak yang sering jalan-jalan di kelas, itu kan anak kebebasan. Dari kita mengenal kebutuhan dasar, kemudian kita mengenal yang namanya konsekuensi, kita selanjutnya mengenal yang namanya segitiga restitusi. Seperti ini konsekuensi ya.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali normal menurut. Jadi memperbaiki kesalahan. Pada kasus ada 2 anak ya di kelas, itu ada 2 anak saling rebutan buku. Tadinya pinjam nggak boleh, tarik menarik akhirnya bukunya sobek. Nah, mestinya yang bukunya sobek marah. Nah, terjadi kegagalan di dalam kelas. Nah, maka yang dapat dilakukan guru adalah menanyakan penyebabnya apa. Nah, biarkan anak itu bercerita, kemudian anak yang menyontek menyadari. Nah, setelah itu konsekuensinya anak itu harus mengganti. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, kalau kamu sudah menyobek buku, maka apa yang kamu lakukan? Tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi penyelesaian dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu ciri-ciri. Oke, terima kasih. Lanjut aja. Nah, bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah yang sudah saya lakukan sebagai calon guru penggerak? Ini saya mulai dari sini. Jadi aksi nyata budaya positif yaitu menggunakan peraturan agar dapat menjadi keyakinan. Peraturan menjadi keyakinan dan mengubah keyakinan menjadi kesepakatan. Inilah aksi nyata saya sebagai CDP calon guru penggerak angkatan 4 pada waktu tertentu. Inilah langkah-langkah yang saya lakukan di kelas. Jadi di kelas saya tawarkan ke anak-anak tentang nilai-nilai kebajikan. Setiap anak menulis di buku atau di kertasnya masing-masing. Setelah selesai dikumpulkan, ini ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan, dibahas bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian ditempel. Ini papan nilai-nilai kebajikan yang sudah jadi. Kemudian juga berkreasi tentang visi yang ke depan. Kemudian ditempel ada papan visi siswa di depan. Kemudian kalimat atau kata-kata inspiratif yang dapat menginspirasi anak. Terus dengan demikian maka siswa dapat meyakini nilai-nilai kebajikannya. Menggali motivasi melalui inspirasi. Ditanya alasannya apa kalimat yang kamu pilih. Diskusi di dalam kelas. Akhirnya terkumpul, ditempel bersama. Jadilah papan tempel keyakinan motivasi kelas. Akhir membuat kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu ditempel di papan belakang kelas. Ini contoh dari kalimat inspiratif yang ditulis oleh anak. Ini anak-anak belajar menggunakan Canva. Beberapa yang mungkin bisa tapi lumayan untuk mewakili. Terus kita tampilkan di papan bersama-sama. Ini cukup ceria, anak-anak tidak terpaksa. Dan terakhir terima kasih. Selesai pemaparan tentang sosialisasi modul 1.1 sampai modul 1.4 tentang guru penggerak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya bertanya, di sini saya masih bingung untuk cara membuat proses
kesepakatan kelas atau peraturan kelas, apakah kita juga melihat sikonnya anak-anak. Karena sikon suatu kelas itu kan berbeda-beda. Di sini coba saya minta bantuan untuk bagaimana cara untuk menyepakati ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk kelas tersebut. Karena sikonnya anak-anak itu di situ berbeda-beda. Karakternya berbeda. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi proses pembentukan atau keyakinan kelas itu ini sebaiknya tugas wali kelas. Guru bakal bisa membantu, tapi juga bisa. Kalau wali kelas kan sudah mengetahui karakteristik tiap anak, karena lebih sering berinteraksi. Nah, dari wali kelas itu atau kalau kita guru bakal dapat dimulai dari diskusi. Kita pancing, anak-anak kita pancing dengan hal-hal sesuatu yang baik. Pasti anak-anak tahu. Kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan di sekolah? Hal-hal baik. Mesti ada yang jawab. Tidak ramai di kelas. Semua ditabung. Tidak membuka HP di kelas. Itu semua kita tabung. Kita tabung, ditulis di papan tulis. Ditulis di papan tulis. Ini dimulai dari diskusi per kelompok. Setiap kelompok kemudian membuat minimal 2. Kalau ada 8 kelompok ada 16. Nah, dari 16 itu mungkin ada yang sama. Jadi dari yang hal-hal baik apa saja yang diharapkan dan hal-hal jelek apa yang tidak harus dilakukan anak di dalam kelas. Dari situ kita menampung. Setelah itu kita diskusikan lagi bersama-sama dari satu kelas. Mana yang kita sepakati, kita pilih. Nah, kalau dari 2 dari 8 kelompok dan 16. Taruhlah ada 10 yang kita sepakati, ya kan sudah muncul. Nah, sedangkan motivasi atau inspirasi kita pakai anak, silakan googling dulu. Nah, setelah googling, mencari di Google kalimat-kalimat inspirasi, terus sampaikan di kelas di papan tulis. Dimotivasi sesuai dengan kondisi kelas. Nah, saya kira seperti itu sampai menuju keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas kemudian menjadi kesepakatan kelas. Saya kira itu prosesnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.